Shalom Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa kita sudah masuk di minggu terakhir di tahun 2021 dan juga kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus tanggal 25 Desember kemarin. Kita percaya kita sukacita yang luar biasa karena kita memiliki Tuhan yang rela untuk turun ke dunia untuk bagi kita semua. Untuk menjadi manusia dan menyelamatkan kita. Kasih-Nya begitu sempurna. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan pujian dan penyembahan yang kita berikan sepanjang hari ini. Haleluya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih-Nya begitu sempurna dalam kehidupan kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Bersyukur Bapa, kami mau bersyukur, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur.
Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Sebab kami mau bersyukur kepadamu. buat Kami bersyukur punyalah yang memiliki kasih sempurna bagiku. Kami bersyukur punyalah seperti-Mu. Haleluya, Haleluya, haleluya Tuhan. buat kasih-Mu. Ya Tuhan, kasih-Mu begitu nyata dan sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan Kau nyatakan bahwa Kau turun ke dunia ini Tuhan bagi kami. Kau ya Tuhan yang menjamah setiap kami, setiap hati kami. Agar kami memiliki kasih yang sempurna seperti Engkau Tuhan. Iya, Agar kami bisa mengasihi ya Tuhan orang sekitar kami, sesama kami. Dengan kasih-Mu yang sempurna itu Tuhan. haleluya. Mari Yesus Tuhan, Kau datang ke dalam setiap kami, ke rumah-rumah kami Tuhan. Kuasa tetap kami rasakan Tuhan. Kasih Natal itu Tuhan ada di dalam hati setiap Amin. kami. Dan akan kami bagikan Tuhan kepada setiap orang ya Tuhan di sekitar kami. Mari Yesus, kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami, segenap jiwa dan roh dan tubuh kami hanya untuk Engkau. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin. Haleluya. Kita saat ini adalah hari yang paling sukacita ya, karena kita tunggu hari Natal karena Dia telah lahir bagi kita. Haleluya. Telah lahir bagi umat manusia terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi manusia. Sang juru selamat yang membawa sejahtera, sang juru selamat yang memberi selamanya. Penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah datang harapan bagi dunia, sebuah mujizat bagi
bagi manusia. Sang Juru Selamat yang membawa sejahtera, Sang Juru Selamat yang memberi selamanya. Penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Luar biasa. Dialah penasehat ajaib. Amin. Kita percaya dengan datang Tuhan ke dalam dunia. Karena Dia ya juru selamat kita. Dialah yang menyelamatkan setiap kita. Bukan kebaikan, bukan kegagahan kita, tetapi karena kasih karunia-Nya saja kita diselamatkan. Yes Lord, Engkaulah juru selamat setiap kami. Engkaulah yang layak ditinggikan dan disembah Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Sebab tiada pernah Kau tinggalkan, pernah sedetik pun. Oh, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Oh, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Sebab besar setiamu dalam hidup kami, kami bersyukur. Sebab besar kasih-Mu Bapa bagi kami. Kau yang nyatakan di dalam hidupku, Kau nyatakan kasih yang sempurna. Thank you Lord. Sebab hanya Kau, sebab hanya Kau. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga Kau izinkan kami merayakan Natal yang luar biasa di tahun 2021 ini ya Tuhan. Sungguh tak terkira kasih setia-Mu, perlindungan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau ajari kami arti dari tidak menyerah. Kau ajari kami menyelesaikan tugas kami dengan baik. Bahkan bukan hanya dengan baik, Kau ajari kami bagaimana menyelesaikan akhir tahun ini dengan luar biasa bersama dengan Tuhan. Roh Kudus, ajari kami untuk berkata lebih dan lebih lagi di dalam Engkau. Berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian, sehingga kami bisa menutup tahun ini dengan lebih luar biasa lagi dan melalui awal tahun dengan fresh start yang dari Tuhan saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, ajari kami punya hati yang dilayakkan di dalam Engkau. Dan kita semua yang mau dibentuk, dididik, ditumbuhkan sesuai dengan tujuan dan kehendak Tuhan, kita katakan amin, amin, amin. Selamat Natal, Bapak Ibu semua yang dikasihi dalam Tuhan. Kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Yang pertama kita mengalami, diizinkan untuk merayakan Hari Ibu. Saya punya sebuah foto yang saya tampilkan. Tahukah Anda cerita di balik foto ini? Di balik foto segerombolan citah yang nampak memangsa induk rusa dengan tatapan rusa, dengan tatapan mata yang sangat tenang, saudara. Saudara, foto tersebut adalah hasil jepretan dari seorang fotografer asal Kanada. Foto ini berhasil memenangkan award untuk kategori Best Photo Dekade Tahunan di Jepang, saudara. Saudara tahu foto yang ada di layar Anda itu, cerita di balik foto ini yaitu rusa yang ada dan saya lihat adalah seekor rusa betina yang memberikan dirinya mati dimakan oleh citah. Apa alasannya? Karena awalnya citah itu mengincar kedua anaknya, saudara. Si induk rusa ini tahu akan bahaya yang bakal terjadi pada kedua anaknya. Dan induk ini mengambil keputusan untuk menarik perhatian para citah-citah itu karena lebih dari satu. Sampai induk ini harus rela merelakan dirinya dimangsa oleh citah. Sehingga citah itu fokusnya tidak jadi tertuju pada kedua anaknya. Dan kedua anak rusa itu bisa lolos.
Saudara, si induk rusa ini tidak terlihat sedikit pun melawan, tidak terlihat sedikit pun merasa menyesal, bahkan dia memberikan dirinya dimangsa sampai kedua anaknya terluput dari cita-cita tersebut. Saudara, si induk rusa kalau Anda lihat dari foto itu hanya terlihat tenang, sambil matanya terus mengawasi anaknya yang terus berlari meninggalkannya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bersyukurlah kalau Anda masih punya ibu di dunia ini, karena induk rusa, kasih ibu dari rusa itu sepanjang jalan. Kasih anak sebatas gala. Bisakah Anda mengucapkan just say thank you kepada ibu Anda, saudara? Saudara, kalau ibu Anda aja mewujudkan kasihnya, seperti dalam contoh rusa yang menyediakan dirinya dimakan oleh cita, bagaimana wujud kasih nyata Allah kepada manusia, saudara? Saudara, berpuluh-puluh tahun kita merayakan Natal. Sadarkah saudara dan saya, Allah Bapa utus putranya, Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, agar kita selamat dan beroleh hidup kekal, saudara. Saya sangat tercengang waktu saya melihat, mendengar, membaca pada saat seorang tokoh bernama James Irwin, seorang astronot pada tahun 1971, dengan Apollo 15-nya dia berhasil mendaratkan dirinya ke bulan. Pada saat astronot itu dengan Apollo 15-nya kembali ke bumi, diwawancara oleh wartawan dan ditanya, apa yang lebih hebat dari manusia bisa jalan-jalan di bulan? Yang saya kaget, James Irwin ngomong apa? Yang lebih hebat dari manusia bisa jalan-jalan di bulan, yang lebih hebat dari itu adalah Allah jalan-jalan di bumi, itu yang lebih hebat. Allah mengutus putranya yang tunggal, lahir di palungan, sampai mati di kayu salib. Kayu dipalang, kayu salib, karena kasih Allah kepada saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Itu yang lebih hebat dari pendaratan manusia dari bulan. Karena lebih hebat karena Allah itu sudi dan mau jalan-jalan di bumi, saudara. Saudara, saya belajar seorang tokoh mantan presiden di negara kita, Gus Dur. Beliau ngomong apa? Mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam dan umat beragama lain, katanya. Bahkan seluruh umat manusia. Sebab, kata Gus Dur, Yesus Kristus atau yang kita kenal sebagai Isa Al-Masih adalah juru selamat seluruh umat manusia, bukan juru selamat umat Kristen saja. Saudara, kalau Gus Dur setuju dengan hal itu, apalagi Gustaf, saudara. Demi kasih Tuhan, izinkan Natal ini membuat saudara dan saya mengalami kebahagiaan yang luar biasa bersama dengan keluarga Anda. Katakan sama-sama dengan kiri kanan Anda, dengan keluarga Anda, we are happy family. Yesus dipilih oleh Allahnya menjadi juru selamat dunia. Anda tahu Yesus itu artinya apa? Yesus itu dari kata Yehosua, dari kata Yehova, Hosea. Artinya Allah itu penyelamat, Allah itu juru selamat. Lebih dari seekor induk rusa yang mengorbankan dirinya dimakan sita, supaya dua anaknya sehat-sehat walafiat, saudara. Lebih dari itu. Kalau Anda pelajari dalam perjanjian lama, untuk menghapus dosa itu perlu memberi korban domba, saudara.
Dikatakan di Yohanes 1 ayat 29 dikatakan apa? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Dikatakan di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Perhatikan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, katanya. Itulah kenapa saya setuju dengan statement dari Gus Dur, saudara. Natalan ini harusnya memperingati Yesus Kristus atau Isa Masih sebagai juru selamat seluruh umat manusia. Bukan juru selamat umat Kristen saja, saudara yang jujur katakan amin. Itulah kenapa Yohanes 15 ayat 16 dikatakan keselamatan bukan karena kebaikan kita. Bukan karena Anda berbuat baik dan berusaha berbuat baik. Keselamatan bukan karena kebaikan kita, melainkan karena anugerahnya. Keselamatan adalah inisiatif Tuhan dan bukan manusia. Yang jujur katakan amin. Saudara, bagaimana respon kita di hari Natal ini? Saran saya demi kasih Tuhan, saya berdoa, saya sungguh berdoa. Respon saudara dan saya yang pertama, mempercayai Yesus. Katakan sama-sama dengan saya, mempercayai Yesus. 1 Petrus 1 ayat 21 dikatakan, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu, katakan sama-sama dengan saya, iman saya dan pengharapanmu, katakan sama-sama dengan saya, pengharapan saya tertuju kepada Allah. Saudara, Natal itu artinya tangan Allah adalah anugerah buat hidup kita. Tangan manusia adalah iman, saudara. Kerjasama dari tangan Allah dan manusia, kerjasama keduanya mendatangkan keselamatan, saudara. Bagaimana respon kita yang kedua yang seharusnya terjadi di saat kita memperingati Natal? Yang kedua, katakan sama-sama dengan saya, menaati kebenaran. Itulah kenapa 1 Petrus 1 ayat 22 dikatakan karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Kita diselamatkan bukan karena pekerjaan kita baik, bukan, tapi untuk melakukan pekerjaan baik, saudara. Kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Menganggap semua umat ciptaan Tuhan itu dengan penuh kasih persaudaraan yang juga katakan amin. Karena itu kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Amin, saudara. Saudara, hari ini saya mau ingatkan. We are happy family. Itu terjadi, kita adalah keluarga yang bahagia, itu terjadi karena semua anggota keluarga, termasuk Anda dan saya, baik Anda sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, anggota keluarga itu berfungsi dengan benar, saudara. Saudara, keluarga itu adalah lembaga yang Tuhan ciptakan, lembaga yang Tuhan berkati sejak semula. Allah punya tujuan ilahi atas setiap keluarga. Seperti yang dinyatakan dalam Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 28. Yaitu menjadi gambaran atau model hubungan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu di bumi, saudara. Mari kita buka di Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itulah saya katakan sebagai gambaran atau model hubungan antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di bumi. Itulah kata Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 28 dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita
menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka setelah berkat diberikan, Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi, kata firman Tuhan. Saya mengajak Anda untuk merenungkan di Natal tahun 2021 ini. Katakan sama-sama dengan saya, gambar Allah ada pada kita. Ulangi sekali lagi, gambar Allah ada pada kita. Tidak hanya ditemukan dalam diri, melalui kapasitas mental dan rohani, tapi juga di luar melalui tindakan penata layanan Anda dan saya atas alam dan kehidupan Anda dan saya di bumi ini, saudara. Keluarga itu dipanggil untuk bermultiplikasi, katakan sama-sama dengan saya, multiplikasi. Melipat gandakan, melahirkan keturunan ilahi. Dan katakan sama-sama dengan saya, berkuasa. Berkuasa itu artinya menjadi pengelola atas bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk dapat mengerjakan tujuan Allah di bumi ini, Ia menciptakan anggota keluarga dengan fungsinya masing-masing. Itulah kenapa Kolose 3 ayat 18-21 dikatakan, hai istri-istri, apa saudara? Tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Dikatakan berikutnya apa? Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Dan berikutnya dikatakan apa saudara? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Perhatikan, dalam segala hal. Karena itulah yang apa saudara? Yang indah di dalam Tuhan. Lalu dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ketika keluarga berfungsi dengan benar, perhatikan baik-baik, maka tujuan Tuhan dapat tergenapi. Yang juga katakan amin. Iblis tahu enggak saudara? Tahu banget. Iblis berusaha merusak tujuan Tuhan, merusak tujuan Allah dengan cara menjadikan keluarga tidak berfungsi dengan semestinya. Dosa yang terjadi dalam keluarga itu kalau diizinkan masuk ke keluarga Anda dan saya, begitu dosa itu masuk dalam keluarga Anda dan saya, perhatikan, mengakibatkan perpecahan, perceraian, pemberontakan, dan penyimpangan-penyimpangan lainnya. Itulah kenapa di Natal tahun 2021 ini saya ingin mengingatkan Anda sekali lagi. Tema kita adalah apa saudara? We are happy family. Tidak ada perpecahan, tidak ada perceraian, tidak ada pemberontakan, tidak ada penyimpangan-penyimpangan lainnya. Juga katakan amin. Itulah kenapa untuk dapat memenuhi tujuan Allah itu maka setiap anggota keluarga harus melaksanakan fungsinya masing-masing, saudara. Saudara, kalau materi ini, tema Natal ini belum selesai hari ini dan saya yakin pasti tidak selesai, akan kita lanjutkan pertemuan mendatang. Saya ingin membahas yang paling penting di saat kita merayakan Natal ini pada saat Anda sebagai suami, saudara, sebagai bapak, saudara.
Anda harus tahu sebagai suami, sebagai bapak, artinya yang pertama, Anda sebagai kepala keluarga, saudara. Saudara, demi kasih Tuhan, bagi Anda yang sebagai kepala keluarga, perhatikan baik-baik, maka suami harus menjadi teladan bagi istri dan juga anak-anaknya. Saya tuh sedih sekali waktu saya terima WA, dikatakan keluarga si X sudah bubar saya dengan dia karena orangnya keras, seenaknya sendiri. Loh. Lah masalahnya yang ngomong itu yang suaminya masalahnya. Sebelum saya berbicara tentang istri dan anak-anak, saya harus kasih tahu dulu garis besarnya, saudara. Sebagai suami, Anda itu kepala keluarga. Itulah kenapa tema kita 1 Korintus 11 ayat 3 dikatakan apa? Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Perhatikan. Saya ulangi lagi demi kasih Tuhan. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Dikatakan apa saudara? Yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Katakan sama-sama dengan saya. Kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus adalah Allah. Saudara renungkan ayat utama dalam tema Natal GBI Lantera tahun 2021 ini. Pengajaran Paulus mengingatkan saudara dan saya bahwa kebebasan yang Allah berikan kepada Anda dan saya untuk melayani harus digunakan untuk menyinarkan kemuliaan kepala kita, yaitu Allah. Dan orang yang WA saya itu umur pernikahannya sama SIM saja lebih lama SIM surat izin mengemudi, saudara. Lalu menyinarkan kemuliaan yang mana, saudara? Yang kedua Anda harus paham sebagai suami atau seorang bapak. Poin yang pertama sebagai kepala keluarga, yang kedua adalah mengasihi istrinya. Perhatikan baik-baik. Suami harus mengasihi istri, yang juga katakan amin. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Tapi kepala batu, Pak. Batu ditetesi pakai air dalam jangka waktu tertentu, batunya lubang, saudara. Kalau Anda tahu istri Anda keras kepala, bahkan batu aja kalah keras, saudara. Tapi Anda sudah menikah. Tugas Anda dan saya menetesi dengan firman Tuhan, doakan, kasihi dia. Mengasihi istri Anda dan saya, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Mari kita baca Efesus 5 ayat 25, saudara. Efesus 5 ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Dan perhatikan, dan telah menyerahkan dirinya baginya, bagi jemaatnya, bagi Anda dan saya. Anda mengasihi istri seperti Kristus menyerahkan dirinya enggak? Kayak cerita rusa tadi yang induknya bahasa Jawanya makanlah saya. Cita datanglah kemari, makanlah supaya anaknya bisa lari. Akulah di sini, kemarilah. Itu induknya loh, saudara.
Dan sudahkah Anda sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga mengasihi istri? Seperti Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi semua pengikutnya, yang juga katakan amin. Ayatnya kan cuma satu Pak, tak tambahi jadi dua. Kolose 3 ayat 19. Kolose 3 ayat 19 dikatakan apa? Hai suami-suami, apa saudara? Kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Renungkan itu termasuk Anda dan saya. Termasuk hamba Tuhan. Termasuk semua orang apapun kedudukannya. Renungkan saudara, di Natal tahun 2021 ini dengan tema We Are Happy Family. Renungkan, relasi Anda dengan Kristus itu digambarkan dari pernikahan Anda. Jangan sedikit-sedikit cerai, dikit-dikit cerai. Kalau perlu jodoh kan iya, enggak tahu, yang penting nikah duluan. Memangnya guyonan apa piye? Nikah ya nikah. Enggak ada yang penting nikah duluan, nikah sekali untuk selamanya, saudara. Jadikanlah nasihat Paulus ini sebagai pedoman dalam rumah tangga Anda dan saya, juga katakan amin. Rasul Paulus selanjutnya menjelaskan bagaimana kehidupan orang percaya yang harus sangat hati-hati. Dia memerintahkan jemaat di Efesus untuk dipenuhi dengan Roh Kudus dan ia menunjukkan kepada mereka hasil dari pemenuhan tersebut dalam berbagai hubungan hidup yang praktis. Poin yang ketiga sebagai seorang suami atau bapak, perhatikan baik-baik. Hidup bijaksana dan menghormati istri, yang juga katakan amin. Suami harus mengingat bahwa istri adalah pribadi yang Allah berikan sebagai rekan sekerja. Katakan sama-sama dengan saya, rekan sekerja. Rekan sekerja dalam keluarga. Perhatikan baik-baik, rekan sekerja itu artinya sama-sama sebagai pewaris dari kasih karunia. Gak cuma Anda dan saya sebagai suami, pewaris kasih karunia, istri Anda juga sama-sama sebagai pewaris dari kasih karunia. Bagaimana caranya Anda terima kasih karunia yang utuh kalau Anda terpisah dari keluarga Anda? Anda memisahkan diri dari istri Anda. Baca 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan apa? Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu, katakan sama-sama dengan saya, supaya doamu jangan terhalang. Bagaimana Anda bisa menembus sampai ke surga kalau Anda tidak punya kesehatian dengan istri Anda, saudara? Sekali lagi saya katakan, tema kita adalah We Are Happy Family. Kalau Anda belum happy, coba dikoreksi, saudara. Renungkan baik-baik di tahun 2021 ini. Yesus mengasihi kita, yang juga katakan amin. Mari lakukan hal yang sama. Renungkan baik-baik keharmonisan hubungan batin, lahir dan batin itu terjadi apabila keluarga mengutamakan kehendak Allah, yang juga katakan amin. Sebagai suami atau bapak yang keempat, banyak ya Pak ya tugas saya ya. Oh, ini cuma bapak saja. Nanti tanggal 16 Januari bapak-bapak ini tulang punggung keluarga yang mungkin Anda sudah tidak punya suami karena meninggal. Istri menggantikan sebagai pasangan kasih karunia. Anda maju. Kami adakan pengurapan khusus sesuai dengan protokol kesehatan, saudara. Saya berdoa Happy Family ini bukan hanya 2021, tapi sepanjang tahun kehidupan Anda dalam kasih karunia Tuhan, yang juga katakan amin.
Anda butuh Tuhan memulihkan hubungan dengan Allahmu, saudara. Yang keempat, sebagai suami atau bapak. Yang keempat, tidak menyakiti hati anak dan mendidik anak dalam ajaran Tuhan. Bukan ajaran adat istiadat nenek moyang, bukan. Ajaran kongco, bukan. Ajaran Tuhan, saudara. Kalau Anda mau ngajari anak itu, lihat firman Tuhan, baca firmannya. Bukan menurut saya, hidupmu itu enggak bisa gitu. Karena keluarga itu dari Allah. Anda diberkati dalam pernikahan untuk mengelola bumi ini kalau ngajari anak kita. Sesuai dengan firman Tuhan yang setuju katakan amin. Saudara, Efesus 6 ayat 4 dikatakan apa? Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan yang juga katakan amin. Kolose 3 ayat 21 dikatakan apa? Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Sekali lagi saya mau ngajak Anda untuk merenungkan di Natal tahun 2021 ini. Didiklah anak-anak kita dalam kasih Allah sebagai pribadi yang utuh. Karena Anda sebagai suami itu sebagai wakil Allah di dunia. Kalau Anda tidak sesuai dengan pribadi yang utuh akan pengenalan akan Allah, maka gambar diri Allah akan Anda rusak. Karena anak Anda melihat Allahnya itu seperti melihat bapaknya, saudara. Itulah kenapa tunduk, katakan sama-sama dengan saya, tunduk. Itu berlaku dalam relasi anak dan orang tua. Juga tunduk juga berlaku dalam relasi hamba dan Tuhan. Anda bisa baca di ayat 5, pasal 5 ayat 21. Saudara, perhatikan baik-baik. Pada masa sekarang ini banyak orang tua sulit menjalankan fungsinya. Juga banyak anak-anak bingung bagaimana harus berlaku sebagai anak. Masalah ini terjadi dari dua pihak karena dua-duanya tidak paham arti kata tunduk, saudara. Bentuk tunduk anak adalah taat. Anak-anak tunduk kepada orang tua bukan karena tuntutan budaya, melainkan karena taat kepada kehendak Allah. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda ngurus keluarga saja tidak bisa, perhatikan. Berikutnya saya mau ngomong nih, tunduk itu juga berlaku dalam relasi hamba dan Tuhan. Bagaimana Anda bisa ngurusin tim Anda, saudara? Bagaimana Anda bisa ngurusi pegawai Anda, staf Anda, saudara? Hamba taat kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Kalau Anda di kantor sebagai pegawai, sebagai staf, kalau Anda di keluarga saja tidak bisa ngajari anak untuk taat kepada Anda, karena Anda tidak layak sebagai ayah, sebagai suami, apalagi di kantor Anda sebagai bawahan. Saudara, we are happy family itu luas dan dalam. So, saran saya jangan baper, saudara. Hamba taat kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Itu di ayat 5 Anda baca di rumah. Gentar dan takut bukan karena terpaksa, bukan karena tertekan, melainkan hamba itu sadar bahwa Kristus adalah Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau Anda sebagai hamba saja dengan Tuhan yang kelihatan Anda tidak bisa takut dan gentar, apalagi kepada Allah yang tidak kelihatan. Dalam bukan?
We are happy family itu dalam, saudara. Tunduk juga berlaku dalam relasi hamba dan Tuhan. Yang kedua adalah hamba itu taat dengan bekerja segenap hati. Di ayat yang ke-6, saudara. Berikutnya, hamba bekerja bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, melainkan untuk menyenangkan Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 7, semuanya ada di Alkitab, saudara. Meski tidak dilihat oleh tuannya di dunia, bosnya enggak lihat, tapi hamba bekerja rajin dan tekun karena kehadiran Yesus Kristus ada di tempat kerja juga, saudara. Saudara, kata tunduk juga berlaku dengan relasi hamba dan Tuhan. Yang keempat, hamba itu taat kepada Tuhan dengan bekerja baik. Karena upah yang dibuat bayar Anda itu bukan dari bos Anda di dunia. Karena upah buat bayar Anda itu berasal dari Tuhan, yang juga katakan amin. Di ayat 8, saudara. Jadi Anda bekerja baik itu bukan hanya untuk kepada manusia saja. Tapi perhatikan baik-baik. Sejalan dengan itu, kalau Anda seorang bos di dunia yang Anda punya karyawan, sebagai tuan, Anda juga harus tunduk kepada hamba. Tuhan harus membayar upah yang layak dan memberi waktu istirahat yang cukup, saudara. Bagaimana engkau memperlakukan tim Anda? Itu sebenarnya cerminan bagaimana Anda memperlakukan keluarga Anda di rumah. Bentuk tunduk Tuhan diungkapkan melalui penggunaan otoritas yang benar. Siapa di tempat ini yang punya karyawan, angkat tangan? Kalau tadi saya bahas tentang tunduknya hamba kepada Tuhan, kalau Anda punya karyawan, bentuk tunduknya seorang tuan, seorang pemimpin, seorang pimpinan diungkapkan melalui penggunaan otoritas yang benar. Otoritas yang disertai ancaman-ancaman akan merusak relasi hamba dan Tuhan. Siapa di tempat ini yang jadi pemimpin di kantor yang suka ngancam pegawainya, saudara? Jangan-jangan di rumah pun juga Anda suka mengancam anak dan istri Anda. Perhatikan baik-baik demi kasih Tuhan. Tema kita We Are Happy Family itu karena relasi sejati dengan keluarga dan juga dengan semua tim Anda, masyarakat sekitar. Tidak pernah relasi sejati itu dibangun atas dasar ancaman, enggak ada. Bentuk tunduknya Tuhan itu ditampakkan dengan kesadaran bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan buat tim Anda juga. Dan juga Tuhan bagi para hamba dan juga Tuhan dari Anda sendiri. Di ayat 9. Renungkan saudara, menurut Anda, maaf loh ya, mengapa di Indonesia, maaf sekali lagi saya minta maaf, mengapa di Indonesia seringkali kita menjumpai tindakan, aksi protes kaum pekerja, aksi protes buruh, aksi protes karyawan yang menuntut perusahaan, menuntut tuan mereka. Sebenarnya karena kedua belah pihak tidak tahu arti kata tunduk, saudara. Perlakukanlah pembantu, pekerja, karyawan kita dengan adil dan layak. Yang setuju katakan amin. Memangnya Yesus melakukan dengan baik, Pak? Saya berikan contoh ke Anda sebagai penutup. Minggu depan kita lanjutkan. Kita baca Matius 20 ayat 29 sampai 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami.
Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Perhatikan, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Terjemahan lain dikatakan, when Jesus heard them, he stopped and looked their way. Ia bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Perhatikan baik-baik, kasih Yesus lebih dari segalanya. Kasih Yesus lebih dari seorang bapa mengasihi keluarganya. Kasih Yesus lebih dari seorang suami mengasihi istri dan anak-anaknya. Ada 5 hal yang Yesus lakukan dari ayat ini saja, saudara. Saya pelajari ada 5 hal yang Yesus lakukan dari ayat ini saja. Yang pertama, Yesus mendengar. Berapa banyak Anda mau mendengar orang lain? Yang kedua, Yesus berhenti. Yang ketiga, Yesus melihat. What happened? Apa yang harus kulakukan padamu? Dia melihat, dia bertanya. Dan yang kelima, dia menyentuh, saudara. Sudahkah Anda sebagai bapa, sebagai suami, mau membawa keluarga Anda menjadi happy family, saudara? Yang mau mendengarkan istri dan anak Anda, mendengarkan bawahan Anda, mendengarkan tuan Anda mau mendengar, Anda berhenti, Anda melihat keinginan mereka itu apa, Anda bertanya dan Anda sentuh hatinya, Anda sentuh dengan perbuatan Anda, maka mereka pun akan mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Anda yang juga katakan amin. Tim Prophetic maju ke depan. Dengarkan teriak kesakitan orang di sekitar Anda. Itu yang membuat kita bisa melalui 2021, saudara. Pemerintah di Jawa Tengah ngomong jogo tonggo. Kalau ada yang kena COVID, Anda dengar-dengaran. Kalau nggak punya makanan, kirimi makanan. Dengarkan teriak kesakitan orang sekitar Anda. Belajar dari keluarga Anda, sudah dengarkan mereka. Hentikan apa yang Anda lakukan. Aku saya repot Pak, aku masih repot. Hentikan, dengarkan. Bawa keluarga Anda menjadi keluarga yang bahagia seutuhnya, yang juga katakan amin. Yang ketiga saran saya, menjelang kita tutup tahun 2021, lihat lebih dalam untuk mengenali mereka, saudara. Tanyakan kebutuhan mereka, lakukan apa yang Anda bisa lakukan. Amin. Bersyukur, saudara. Anda tidak kehilangan orang-orang Anda cintai. Berapa banyak di luar sana, di seluruh dunia kehilangan jutaan orang hanya gara-gara COVID dan banyak penyakit, belum penyakit yang lain, saudara. Saya ajak Anda menyanyi lagu sama-sama dengan saya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace above
lagi, I am here. I am here because of your Yes, grace. Lord. I am I am here here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live to say, forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only It's by your only grace by your grace that I could could be live to today. say, forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ya Tuhan. Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live to say, forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise. Forever I will praise your name. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang bukan dari Tuhan, yang menghalangi kebahagiaan, keutuhan, kesatuan rumah tangga kami ikat kuasanya, kami patahkan, kami hancurkan, dan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sebagai hamba Tuhan, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai tulang punggung keluarga, akan menjaga keutuhan keluarga kami hanya dengan kebenaran yang daripadamu saja. Kami menjaga keutuhan semua orang-orang yang mendukung kami, yang ada di sekeliling kami, masyarakat di sekeliling kami, tim kami, bawahan kami, pemimpin kami di perusahaan dan di pelayanan. Kami jaga keutuhannya sesuai dengan firman Tuhan. Dan biar Natal tahun 2021 ini Tuhan membawa keutuhan keluarga besar kami ini menjadi bahagia yang seutuhnya di dalam nama Yesus. Dan biarlah sebentar lagi kami mau mengangkat amplop persembahan ini sebagai lambang Tuhan, bahwa kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Kami mau taat Tuhan. Apa yang kau izinkan kami persembahkan, baik ucapan syukur, buah sulung kami, persepuluhan kami, nasar kami, diakonia, pembangunan, apapun saudara. Tanya Tuhan, biarlah berkat yang dari Allah Bapa tercurah. Semua tingkap-tingkap langit dibukakan, belalang pelahap dimusnahkan, semua palang-palang tembaga dihancurkan. Biarlah semua kebahagiaan yang utuh yang dari Tuhan nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Terima berkat Tuhan pagi ini dengan mengangkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu, semua dalam kendali dan kuat kuasa Tuhan. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah umur panjang, kesehatan, kemakmuran, kelimpahan Tuhan sediakan bagi kita. Berkat yang luar biasa Tuhan sediakan buat keluarga besar kita. Kebahagiaan yang utuh Tuhan sediakan di sepanjang umur kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang kudus dengan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang siap menerimanya kita katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Selamat Natal 2021. We are happy family. Kita lakukan sampai akhir tahun ini dengan finish well, finish strong. Dan kita akan mengawali tahun 2020 dengan yang namanya fresh start yang dari Tuhan. Yang dari Tuhan 2022 hanya yang dari Tuhan yang juga katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat Natal untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita percaya kita merayakan dengan sukacita. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku, Jemaat Gereja Bethel Indonesia, negara kita ini besar bukan karena persatuan, tapi karena perbedaan yang dipersatukan. Itulah kekuatan besar yang sangat jarang dimiliki negara lain di dunia ini. Suku, bahasa, geografis, tradisi, budaya, ras, sampai agama, ada bermacam jumlahnya. Alasan apa coba yang membuat kita untuk tidak mensyukuri segala nikmat itu? Jika di suatu masa negara ini diterpa cobaan atau bencana, seluruh perbedaan itu bisa menjelma menjadi kekuatan yang luar biasa. Seperti di masa pandemi ini, atau di saat saudara kita diterpa bencana, perbedaan jadi energi untuk saling menguatkan. Tentu, kita tidak akan bertanya tentang agama kepada siapa saja yang menolong kita. Tentu kita tidak akan bertanya tentang suku kepada orang yang dengan sukarela membantu di Jawa Tengah. Di masa pandemi ini, seluruh warga sampai level RT punya gerakan Jogo Tonggo, menjaga tetangga. Esensinya adalah berusaha saling menyelamatkan dan menguatkan. Jika ada salah satu tetangga yang terjangkit COVID, maka para tetangga akan mensuplai apapun yang dibutuhkan, dari makanan sampai obat-obatan. Juga memberi update laporan kepada petugas Satgas COVID. Bahkan, ada sekelompok pemuda di Kabupaten Rembang umpama, mantan pasien COVID-19, membuat kelompok COVID Rangers. Mereka membuat grup WA dan memenuhi seluruh permintaan orang yang sedang positif COVID. Ada yang minta sate, minta bubur, minta vitamin, atau sekedar cemilan untuk isolasi. Kita ini memang terlahir untuk saling menguatkan. Semoga pre-Christmas celebration 25 days to Christmas benar-benar jadi supply energi bagi kita untuk saling menguatkan seluruh jiwa yang berdiri di
tanah air bernama Indonesia. Jangan beri ruang benci. Jika cinta membuat semua berdamai dengan apa dan siapa saja. Selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Damailah kita semua. Terkasihilah seluruh jiwa demi kemajuan Indonesia.